أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah. Ma taraka khairan illa dallal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan yang begitu luar biasanya, kenikmatan yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh hamba-hambanya. Hanya sedikit dari hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang terindah tersebut, yaitu ilmu agama. Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya lah kita bisa meraih keberhasilan, kebahagiaan, kesenangan hidup yang sebenar-benarnya kebahagiaan, yang mendatangkan banyak kenikmatan, yang kenikmatan tersebut akan melahirkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kekal abadi selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita berusaha semaksimal mungkin mengusahakan mengorbankan semua yang kita miliki, dari upaya, daya, fikiran, tenaga, harta, untuk kita selalu menambah pengetahuan kita, keilmuan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ketahui, yang kita hafalkan, dia akan menambah derajat kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, inna talabal ilmi afdalu min salatin nafilah. Sesungguhnya menuntut ilmu agama lebih afdol, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada salat sunnah. Maksudnya adalah ketika seseorang dibandingkan antara orang yang hanya fokus menambah ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, tanpa dia meluangkan waktunya untuk mendalami agama Allah, kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang mempergunakan waktunya untuk mempelajari agama Allah, menelaah agama Allah, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, maka orang yang kedua tersebut orang yang betul-betul lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia semakin dekat, semakin khusyuk, semakin takut, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihil al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, orang-orang yang mengetahui akan indahnya ilmu agama. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak salawat serta salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah bukti ataupun tanda kita betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala Allah akan kumpulkan kita semua bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah tema yang kedua. Tema yang kedua kaitannya dengan bahaya kekikiran. Tema yang kedua dari bahaya kekikiran. Setelah kita mendalami, memahami penjelasan-penjelasan dari pengarang kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi kaitannya dengan sifat yang mulia, akhlak yang terpuji, yaitu kedermawanan, kemurahan hati, mudah untuk menderma, mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk membahas lawannya, kebalikan dari perintah untuk kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang memiliki sifat yang mulia dari kedermawanan, yaitu bahayanya kekikiran, yang mana itu juga dilarang, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita betul-betul lari darinya, menjauhi dari sifat kikir tersebut, sifat pelit, lawan makna dari kedermawanan. Yang mana pertama kemarin sudah kita jelaskan, poin yang pertama dari bahaya kekikiran adalah terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia, yang akibatnya, yang bahayanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang yang kikir tadi ke dalam neraka Al-Hutamah. Neraka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mana mereka betul-betul mencintai dunianya, terlalu berlebihan, terlalu mencintai dunianya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Humazah, kemudian surat At-Takatsur, kaitannya dengan bahaya kekikiran dan akibat dari kekikiran ataupun bahaya kekikiran. Kemudian poin yang kedua, sebenarnya masih panjang, masih banyak materi ataupun poin-poin kaitannya dengan orang yang betul-betul berlebihan dalam mencintai dunianya, yang mana dia harus mengetahui dunia yang dia tempati, dunia yang dia tinggal, dunia yang dia nikmati, bahwasanya dunia tersebut akan lari, akan hilang, akan sirna, tidak kekal, sehingga dia betul-betul berusaha untuk memanfaatkan momentum ketika dia hidup di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, yaitu di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua dari bahaya kekikiran, poin yang kedua dari bahaya kekikiran, dari bahaya pelit, sifat kikir adalah sifat kikir, sifat pelit adalah salah satu sifat yang mendasari orang-orang munafik. Itu yang kedua. Jadi sifat orang munafik itu salah satunya adalah kikir, pelit, tidak dermawan. Bahaya kekikiran yang kedua adalah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kikir, pelit, itu ciri khas sifat yang mendasari orang-orang munafik melakukan kemaksiatannya, melakukan kekufurannya. Saya ulangi, kekikiran, sifat kikir, sifat pelit adalah sifatnya orang-orang munafik. Jelas sekali
yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 67. Ayat 67. Allah Subhanahu wa taala sangat gamblang memaparkan dan menjelaskan kepada kita semua. Sifat kikir ini adalah sifat yang tercela, yang buruk, bahkan bisa menafikan keimanan seseorang, meniadakan makna keimanan seseorang, karena dia betul-betul ataupun berlebihan dalam mencintai dunianya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din, ba'duhum min ba'din." Orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik wanita perempuan, ba'duhum min ba'din, itu satu dengan yang lainnya sama. Satu dengan yang lainnya sama. Maksudnya munafik wanita, munafik laki-laki sama saja dosanya, perbuatannya, dosa-dosanya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Sifat orang munafik laki-laki dan perempuan yang Allah gambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 67 ini adalah yang pertama, mereka itu terbiasa suka memerintahkan orang-orang untuk melakukan kemungkaran, melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Jadi mereka justru memerintahkan kepada sesuatu yang mungkar-mungkar, memerintahkan orang untuk melakukan kemaksiatan. Dan yang kedua, mereka memerintahkan, menyuruh orang-orang untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Mereka melarang, mencegah, menghalangi orang-orang untuk melakukan kebajikan, kebaikan, ibadah, pahala. Beda dengan orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala banyak tegaskan di dalam Al-Quran, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu orang-orang beriman memerintahkan untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, jelek, buruk. Nah, ini sebaliknya orang munafik, bertolak belakang. Terbalik, ya, sifat yang terbalik dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan, kebajikan, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Nih orang munafik, laki-laki atau perempuan, justru sebaliknya, memerintahkan untuk melakukan kemungkaran. Memerintahkan untuk melakukan kemungkaran. Dan melarang, mencegah, menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Sehingga jelas sekali perbedaan yang sangat jauh antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.